Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari kita lambaikan tangan kita. Ya, kita tos virtual ya, tos virtual ke kanan kiri kita. Ya, ya. Oke, kita mau katakan sekali bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dia Allah yang menopang hidup kita, Dia Allah yang memimpin hidup kita. Dialah Allah kita, Dia Raja di atas segala Raja. Kemuliaannya sungguh dinyatakan. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita sekali lagi sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Tuhan kita. Luar biasa. Ada sukacita. Amin. Kalau di studio ini luar biasa ada sukacita. Ya kan semua teman-teman di sini. Amin. Walaupun di rumah berhadapan dengan kamera, tapi pasti ada sukacita ya. Kalau kita di sini berasa banget. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, itulah kenapa kita harus bersekutu. Karena lewat kebersamaan, lewat sukacita yang kita nyanyikan bersama, walaupun lewat muka-muka, cuman muka-muka di sini, tapi pasti ada sukacita yang luar biasa, benar ya? Di sini ada 71. Bayangkan ketika 71 memuji, menyembah,
Saya percaya Tuhan yang akan sendiri menjamah kita setiap pribadi di mana saja, di ruangan ini juga di rumah saudara-saudara terkasih masing-masing. Amin ya. Amin. Amin, luar biasa. Luar biasa. Mari Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita sudah mengucap syukur. Kita sudah juga tadi memuji Tuhan dengan hati dan penuh sukacita. Saat ini kita mau diam sejenak. Biarlah kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau nyembah Dia. Karena hanya Yesus yang patut kita sembah dan kita puja. Amin. Biarlah ketika kita menyembah Dia, kita mohon Roh Kudus sendiri yang turun di atas kita, menjamah hati kita. Mungkin semua teman-teman di sini ada yang saat ini mengalami kekeringan, ada yang mengalami kesulitan, ataupun ada yang mengalami sukacita luar biasa. Tapi biarlah saat ini kita mau tetap fokus. Ketika pujian dan penyembahan yang kita naikkan, kita percaya Tuhan yang akan menjamah kita, apapun masalahnya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau sembah Dia sebagai Raja di dalam hidup kita. Amin. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami.
Mari datanglah kepadaku kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Sebab aku akan memberikan kelegaan bagimu. Sebab kopi yang aku pasang itu enak. Kena marah firman Tuhan. Teguhkanlah hatimu dan arahkanlah hatimu kepadaku, jangan kepada Allah-Allah lain. Firman Tuhan. Saya meneguhkan. Sebab masih banyak pada saat ini yang merasa khawatir dan takut akan masa depannya dan mulai mengandalkan dirinya sendiri. Datanglah kepada Tuhan, pegang erat tangannya, sebab tangan Dia selalu memegang tanganmu. Aku mengasihimu. Datanglah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hatimu, bukan dengan kesombonganmu. Ya Yesus, terima kasih. Aku mengasihimu, aku sungguh mengasihimu. Amin. Saya meneguhkannya. Saya meneguhkan. Dan Tuhan Yesus pada malam hari ini mengajak beberapa orang untuk mengampuni kesalahan orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Nah, pada saat ini rasakanlah pelukan Tuhan, kehangatannya, pelukan kasih-Nya. Dia telah mengampuni dosamu. Dan Dia mengharapkan engkau pun berbuat yang sama, mengampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang menyakiti hatimu. Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan, lihat hati kami. Kalau saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami sungguh merindukan Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh lebih lagi mengasihi dan mencintai kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bersama untuk gembalamu yang sudah Engkau kirim saat ini, Romo Albertus Purnomo. Tuhan, biarlah setiap firman yang akan ditaburkan oleh gembalamu saat ini, kami satukan hati Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja untuk memberitakan semua apa yang harus Dia beritakan Tuhan. Dan kiranya kami di rumah maupun dimanapun kami mendengar saat ini, biarkanlah Tuhan supaya hati kami Kau berikan hati yang lembut, hati seperti tanah yang siap ditabur oleh benih-benih firman-Mu. Dan kami percayakan saat ini gembalamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yaitu dengan satu nama, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Romo Albertus. Baik, selamat malam. Salam untuk semuanya dan selamat berjumpa, selamat bertemu meskipun dalam format virtual semacam ini. Tetapi kita bersyukur bersama-sama karena sampai sekarang ini kita sudah dilimpahi oleh berkat Tuhan, terutama kesehatan di tengah-tengah ya situasi pandemi yang tidak mengenakan ini. Baik, terima kasih panitia telah mengundang saya untuk berbagi bersama, belajar bersama tentang satu misteri yang seringkali kita renungkan dan menjadi bahan pertanyaan bagi kita, yaitu mengenai api penyucian. Jadi izinkan saya untuk membagikan slide share supaya nanti pengajaran juga lebih tepatnya studi bersama tentang api penyucian ini tidak terlalu melebar kemana-mana.
Baik, jadi saya diminta untuk berbicara mengenai jiwa-jiwa di api penyucian, tetapi pada kesempatan kali ini mungkin kita akan berbicara tidak hanya jiwa-jiwa di api penyucian, tapi bagaimana kita memperhatikan mereka yang ada di api penyucian itu ya. Tapi nanti kita juga akan melihat sedikit tentang bagaimana ajaran gereja itu berbicara tentang api penyucian. Sehingga gagasan kita, pemahaman kita itu sedikit lebih jelas. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai api penyucian, tentu saja apa yang kita ingat pertama selain api penyucian adalah soal kematian ya. Jadi memang akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan tragedi ya karena pandemi juga, yaitu banyak orang yang meninggal karena COVID. Bersyukur bahwa puncak pandemi untuk Indonesia itu sudah lewat. Ya. Saya berharap demikian pada waktu Juli Agustus kemarin. Dan ini kan banyak orang yang meninggal ya. Kita sedih juga dengan fakta semacam ini, tetapi kita juga tidak bisa mengelakkan fakta tentang kematian. Jadi memang kita harus sadari bahwa kematian itu menjadi bagian dari hidup kita ya. Dan seringkali kematian yang tentu saja kematian dan kehidupan setelah mati, mereka yang meninggal itu ya kita peringati pada bulan ini. Jadi bulan November itu kan disebut sebagai bulan untuk mendoakan orang-orang yang meninggal. Nah, seringkali kematian itu kan digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Karena apa? Karena dengan kematian kita terpisah ya, dari orang-orang yang kita cintai. Dan kadang-kadang gambaran kematian yang negatif itu digambarkan dengan sosok seperti yang ada di dalam ilustrasi ini, yaitu malaikat pencabut nyawa. Dan satu hal lagi yang seringkali menjadi bahan permenungan kita, kalau kita meninggal, itu kemana kita akan berakhir? Kalau saudara-saudari kita meninggal, kemana mereka akan berakhir? Kalau orang tua kita meninggal, kemana mereka akan menuju? Ini yang menjadi permenungan kita setiap saat. Ya memang kita seringkali menghindari pertanyaan semacam ini ya, karena bagi sebagian orang kematian itu menakutkan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kita harus menyadari bahwa kematian itu bukan lawan dari kehidupan, tapi sebetulnya bagian dari kehidupan itu sendiri. Biasanya orang-orang yang pada saat tertentu merenungkan atau memikirkan kematiannya, orang itu lebih bijak daripada mereka yang tidak pernah memikirkan kematian. Karena dengan memikirkan kematian nanti ke depannya itu ya, orang akan bersikap bagaimana saya harus hidup. Lain soal kalau umpamanya orang tidak peduli dengan kematian, atau orang tidak mau memikirkan kematian dirinya sendiri nanti di masa depan. Karena ini sesuatu yang pasti ya. Kita tidak bisa mengelak dari kematian. Kalau orang tidak mau memikirkan kematian kita atau kematiannya sendiri, orang itu biasanya akan bersikap tidak mau memberi makna pada hidup mereka sendiri. Jadi hidupnya itu terkesan asal-asalan, ya pokoknya asal hidup senang saja. Padahal kan hidup itu harus diisi. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kematian, itu ada banyak definisi tentang kematian. Tetapi dalam konteks hidup atau tradisi gereja Katolik atau tradisi Kristiani, kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 51. Jadi ini angka yang baik ya, 1551. Nah, menurut Paulus dia mengatakan demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia, suatu misteri ya.
bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi, apa yang ingin dikatakan Paulus, bahwa kematian itu adalah sebuah pintu gerbang untuk menuju kepada sebuah transformasi, sebuah perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau kita itu hidup baik dalam atau selama kehidupan kita, maka setelah kematian, kita pun akan dibawa ke dalam yang namanya kerajaan abadi bersama Allah. Jadi kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kita. Kalau kita memiliki iman akan Allah, tapi kematian itu sebetulnya adalah suatu pintu untuk masuk ke dalam sebuah perubahan yang lebih baik. Tapi ini kan sebuah misteri ya, kita tidak tahu persisnya apa nanti setelah kematian itu. Memang tradisi gereja itu mengatakan bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Ya tentu saja dalam hal ini kita juga harus sadar bahwa dalam hidup kita atau diri kita itu terdiri dari jiwa dan raga. Ya. Raga itu tidak abadi, tetapi jiwa itu abadi. Tetapi jiwa itu, hati kita itu tetap tumbuh, berkembang bersama dengan raga kita. Jadi selama hidup, itu memang idealnya, orang itu tidak hanya memperhatikan raga saja, tidak hanya olahraga saja, tapi juga olah batin. Jiwa harus dihidupkan. Karena apa? Karena jiwa itu abadi, dan jiwa itu yang nanti bersama dengan tubuh kita yang mulia, itu akan sampai kepada Tuhan. Raga kita akan hilang. Jadi berdoa bersama, memuji bersama, itu adalah sebuah cara untuk membuat jiwa kita itu menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1005 itu dikatakan, supaya bangkit bersama Kristus, kita harus mati bersama Kristus. Untuk itu perlu beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dalam kepergian ini, dalam kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh. Tetapi ia akan disatukan kembali dengan tubuhnya. Saya tambahi sendiri, ini tubuh yang mulia pada hari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Jadi jiwa itu adalah sesuatu yang abadi, yang akan terus-menerus hidup gitu loh. Bahkan ketika raga kita sudah mati. Sehingga kalau dikatakan jiwa-jiwa di api penyucian, itu adalah jiwa-jiwa yang abadi atau jiwa-jiwa yang ada dalam surga. Itu adalah sesuatu di dalam diri kita ya. Yang kita tidak tahu, tapi sebetulnya itu yang menggerakkan hidup kita. Seperti apa bentuk jiwa, seperti apa gambaran jiwa, itu sebuah misteri yang tidak bisa kita lihat, tapi kita yakini ada. Jadi jiwa itu abadi. Saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh dosen teologi spiritual saya dahulu. Dia mengatakan demikian. Coba saya ingat dulu. Hanya ada dalam diri kita yang tidak akan mati dan selalu kekal, yaitu jiwa kita. Itu aja. Dan kadang-kadang perkataan itu yang ya selalu terngiang-ngiang juga ya, supaya sekurang-kurangnya dalam pengalaman hidup saya itu untuk ya mencari waktu untuk menumbuhkan atau mengembangkan jiwa kita di tengah kesibukan, di tengah keinginan atau hasrat untuk bekerja terus gitu ya. Kita harus memberikan ruang untuk jiwa kita itu, karena jiwa itu abadi. Nah, kita sudah lihat bahwa jiwa itu kan abadi ya. Nah, lalu menjadi pertanyaan adalah, lalu setelah mati itu apa yang terjadi gitu ya? Ya, ada banyak teori ya. Mereka yang berkecimpung di dalam dunia kedokteran mempunyai teori sendiri. Mereka yang beragama lain itu juga mempunyai teori atau gagasannya sendiri menurut tradisi keagamaan masing-masing. Tetapi untuk kita
yang berada di dalam lingkup gereja Katolik, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1022. Jadi menurut ajaran gereja Katolik, setelah kita mati, kita akan mengalami apa yang namanya pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Jadi pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Tolong digarisbawahi, setiap orang akan menerima ganjaran abadi. Jadi tidak bisa balik lagi. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupan dengan Kristus. Lalu ada tiga arah. Setelah kematian itu kemana jiwa itu pergi. Yang pertama, masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Yang kedua, langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Ataupun yang ketiga, mengutuki diri untuk selama-lamanya. Jadi ajaran ini penting untuk diingat. Dan yang menarik adalah, yang bagian pertama dikatakan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Ya ini seringkali diistilahkan lain api penyucian. Gitu. Yang kedua itu langsung masuk surga, dan yang ketiga itu masuk neraka. Meskipun di sini tidak disebutkan nanti Allah akan memasukkan orang ke neraka. Gitu. Sebetulnya juga kalau dikatakan Allah memasukkan orang ke neraka itu juga kurang tepat. Karena kita tahu bahwa Allah itu ingin agar kita semua selamat dan tinggal di dalam kebahagiaan bersama Dia. Sebetulnya yang memasukkan ke neraka itu adalah orang itu sendiri. Jadi orang itu yang melemparkan dirinya ke neraka dan tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu menginginkan keselamatan kita semua. Hanya kadang-kadang sebagian dari kita itu yang tidak mau keselamatan itu ya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya yang di sini. Kemudian yang langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi itu sangat sedikit. Ya, karena praktis semua orang juga pernah mengalami atau melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Sehingga tidak mengherankan jika yang dikatakan di sini masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian itu ditempatkan di bagian pertama. Karena apa? Karena memang mungkin 99% dari kita pernah melakukan dosa dan kita harus melewati sebuah proses penyucian ya, untuk masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Nah, jadi 3 kemungkinan ini ya, surga, lalu penyucian atau purgatorium, dan terakhir itu neraka. 3 hal ini ya, surga, penyucian, atau neraka, yang jelas penyucian ini, maksudnya orang masuk penyucian lalu masuk surga ya. Jadi mereka yang masuk penyucian itu pasti masuk surga. Tidak ada namanya penyucian selama-lamanya, tidak ada. Tapi setelah penyucian selesai akan masuk surga. Memang kalau kita bicara ya, jadi kita tidak akan bicara mengenai surga dan neraka, tetapi kita akan bicara mengenai penyucian ini. Jadi penyucian, atau seringkali disebut dengan istilah api penyucian, atau di dalam bahasa Latin disebut purgatorium, dari kata purgare, membersihkan, atau menyucikan. Jadi ini bukan cuci ya, penyucian itu bukan cuci, tapi suci, dari kata dasar suci. Bahwa kita itu nanti disucikan, itu dimurnikan lagi sebelum masuk ke dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Jadi kalau ditanya, api penyucian atau penyucian ini suatu tempat atau suatu proses? Kita tidak tahu persis ya. Karena apa? Karena setelah kematian itu adalah sebuah misteri. Tetapi dalam tradisi gereja itu ada 2 pandangan. Ada yang mengatakan itu adalah tempat, ada yang mengatakan penyucian adalah sebuah proses.
atau sebuah keadaan atau kondisi. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Latin, purgatorium dari kata purgare, dan torium itu menunjuk pada suatu tempat, maka beberapa orang menganggap atau mungkin membayangkan penyucian itu adalah sebuah tempat. Ya, kita tidak bisa menyalahkan hal itu ya. Karena memang bisa jadi suatu tempat. Sekali lagi ini adalah sebuah misteri. Lalu seringkali kita melihat orang-orang yang terbakar atau mengalami penderitaan di api penyucian gitu ya. Tapi juga ada orang yang melihat ini adalah suatu proses. Proses yang harus dijalani setiap orang untuk menyucikan dirinya sebelum masuk ke surga. Apakah itu ada di suatu tempat atau ada di suatu atau semacam perjalanan jiwa, ya kita tidak tahu persis. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan apakah penyucian atau api penyucian itu sebuah tempat atau proses, saya hanya mengatakan bisa dua-duanya atau bisa salah satunya. Saya memberikan jawaban yang agak mendua karena apa? Karena kita tahu bahwa api penyucian itu adalah sebuah misteri. Nah, menjadi pertanyaan adalah mengapa harus masuk ke penyucian gitu? Atau api penyucian. Saya kalau ditanya, mungkin kalau ada yang bertanya ya, Romo nanti akan masuk ke penyucian atau enggak? Saya dengan yakin mengatakan ya saya pasti masuk ke yang namanya penyucian ini. Nah, karena saya masih mempunyai dosa banyak. Gitu. Tetapi saya tidak takut gitu ya. Karena apa? Karena masuk penyucian itu berarti kita harus mengalami proses untuk sampai kepada Tuhan. Ya ini mungkin bisa jadi pengalaman kita semua di sini. Sehingga saya itu kadang-kadang ya gimana ya, agak mengomentari seperti halnya kalau ada orang yang bertanya, Romo bagaimana menghindari api penyucian gitu ya. Itu seolah-olah api penyucian itu sesuatu yang menakutkan gitu. Memang sih ada yang membuat teori bagaimana menghindari api penyucian gitu. Tetapi menurut saya sih ya sudahlah kalau kita masuk ke penyucian ya kita masuk saja gitu. Karena toh di situ juga ada rahmat dari Tuhan di api penyucian itu. Api penyucian itu bukan neraka kecil ya. Soalnya kadang-kadang gambaran atau istilah api itu yang dikaitkan dengan api neraka, padahal bukan sama sekali. Nah, kembali ke pertanyaan, mengapa harus masuk ke penyucian? Jadi begini nih, untuk bisa menghadap Allah, maka orang harus dikuduskan atau disucikan. Ya karena Allah adalah kudus, Allah adalah suci. Yang sama akan menerima yang sama. Jadi orang harus suci, orang harus kudus, karena Allah itu kudus. Jadi orang harus dikuduskan, entah selama hidup atau sesudah mati. Jadi proses penyucian itu tidak harus menunggu kita masuk ke api penyucian setelah mati ya. Bahkan pada waktu kita hidup pun kita bisa menjalankan sebuah proses penyucian supaya nanti tidak terlalu lama di proses penyucian setelah mati. Nah, jika terjadi sesudah mati, ia dibersihkan seluruhnya dari kelekatan dosa sampai benar-benar kudus. Jadi penyucian ini bukan sebuah pilihan, tetapi syarat mutlak yang tidak terhindarkan bagi kita yang masih mencintai Allah tetapi pernah jatuh ke dalam dosa jika ingin bersatu dengan Allah. Nah, bagaimana gambaran penyucian dari beberapa tokoh gereja ya? Jadi banyak orang merenungkan tentang penyucian atau api penyucian setelah kematian ini. Banyak santo, banyak tokoh gereja, banyak teolog, banyak paus pun berbicara mengenai api penyucian. Nah, di sini saya akan mengajak saudara dan saudari untuk melihat beberapa hal ya, atau beberapa kata-kata dari para kudus ya, atau teolog yang berbicara mengenai api penyucian. Paus Gregorius Agung
yang meninggal tahun 604 itu mengatakan demikian. Pengampunan memang bisa membebaskan jiwa dari dosa, namun pengampunan tidak menghilangkan sisa-sisa kecenderungan batin yang melahirkan dosa. Jika selama hidup di dunia orang gagal menghapuskan kecenderungan ini, maka penghapusan kelekatan dosa atau ya sisa-sisa kecenderungan dosa ini akan dilakukan setelah mati. Dan ini yang kita yakini, penghapusan ini dilakukan di api penyucian gitu, atau penyucian. Lalu ada seorang Fransiskan yang bernama Alexander Hales. Dia ini adalah seorang teolog ya. Nah, dia mengatakan sesuatu yang menarik berkaitan dengan purgatorium atau api penyucian ini. Alexander Hales mengatakan, sangat sedikit anggota gereja yang tidak perlu melewati api penyucian. Sangat sedikit, berarti banyak sekali yang harus melewati api penyucian. Penghuni tempat penyucian ini sangat banyak. Sekalipun demikian, mereka tidak akan selamanya di tempat ini. Karena apa? Sebab api penyucian hanyalah tempat singgah sementara. Jadi tempat singgah saja untuk membersihkan diri, setelah itu sampai kepada Allah. Demikian juga seorang Fransiskan yang lain, yang kita tahu namanya pasti Santo Bonaventura. Ya, dia mengatakan demikian. Api penyucian ini pada dasarnya lebih dekat ke surga daripada ke neraka. Ya memang selama ini kan kita melihatnya api penyucian itu yang mirip-mirip dengan neraka. Tapi saya mengikuti apa yang diajarkan Santo Bonaventura, api penyucian itu mirip-mirip dengan surga gitu ya. Memang ada penghukuman, tetapi sudah ada jaminan orang akan masuk ke surga. Atau jiwa-jiwa di situ sudah akan ke surga gitu. Dan Bonaventura mengatakan lagi, di dalam api penyucian itu tidak ada istilah penundaan. Jadi jika proses penyucian jiwa sudah berakhir sempurna, maka jiwa tersebut akan segera naik ke surga. Jadi tidak ada yang lama-lama atau jiwa itu ingin lama-lama di api penyucian, itu tidak ada. Jadi jiwa itu kan inginnya kepada Allah gitu ya, sampai kepada Allah. Jadi begitu selesai prosesnya, dia akan langsung sampai kepada Tuhan. Gitu. Lalu kalau dikatakan, apa yang terjadi pada jiwa di api penyucian? Apakah sebuah penderitaan? Ya, kita seringkali melihat gambar-gambar ya. Kadang-kadang gambar-gambar tentang api penyucian itu menarik, tapi bisa jadi itu tidak tepat sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi yang digambarkan kan orang-orang menderita terus gitu. Tapi sekali lagi gambaran itu kan semacam pengajaran yang mudah ditangkap tuh dengan gambar-gambar. Tapi bisa jadi gambar itu juga tidak terlalu tepat gitu. Nah, memang mengalami suatu penderitaan. Tapi penderitaan semacam apa? Nah, kita tahu Santo Thomas Aquinas seorang teolog yang besar ya. Dan Santo Thomas Aquinas itu mengatakan demikian. Semakin seorang merindukan akan sesuatu, semakin terasa sakit jika sesuatu itu terampas daripadanya. Sesudah kehidupan ini, kerinduan akan Allah, sang kebaikan tertinggi, begitu kuat dalam jiwa-jiwa orang benar dan tidak dihalangi lagi oleh badan yang fana. Karena itulah jiwa-jiwa akan begitu menderita jika kerinduan itu tertunda. Ya memang apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas ini sulit untuk ditangkap ya, tetapi kan intinya demikian. Jadi Thomas Aquinas berpikir atau merenungkan mereka yang berada di atau jiwa-jiwa yang berada di api penyucian ini itu adalah jiwa-jiwa yang sangat merindukan Allah. Jadi ketika raga kita itu, jiwa itu sudah lepas dari raga, jiwa itu kan inginnya langsung kembali kepada Sang Pencipta itu, ya, kepada Allah, tinggal bersama dengan Dia. Tetapi ada yang membuatnya tertunda, yaitu
dosa-dosa ya, maksudnya kerak-kerak atau sisa-sisa dosa yang harus disucikan terlebih dahulu. Jadi jiwa yang tertunda, yang harus menunggu untuk sampai kepada Tuhan ketika mengalami penyucian ini, itu yang membuat jiwa itu menjadi menderita. Ini refleksi dari Santo Thomas Aquinas. Akan tetapi, ada seorang santa yang bernama Santa Katarina dari Genoa. Santa ini pernah menulis buku yang berjudul Risalah tentang Api Penyucian. Dan risalah tentang api penyucian ini ditulis berdasarkan pengalaman mistiknya, jadi pengalaman rohaninya, yang mengalami ekstase kemudian masuk ke dalam suatu penglihatan tentang penyucian ini, atau api penyucian ini. Nah, salah satu dari pengalaman mistiknya itu kemudian dituliskan di dalam buku ini, dan salah satunya adalah kata-kata ini nih. Jadi menurut Santa Katarina dari Genoa, mereka yang di api penyucian itu bukan hanya mengalami penderitaan, tetapi juga mengalami sukacita. Jadi ada sukacita tumbuh dalam diri jiwa-jiwa di api penyucian. Dan di api penyucian ini, jiwa-jiwa itu hanya melihat kebaikan Allah semata. Jadi menurut Santa Katarina, mereka atau jiwa-jiwa yang berada di api penyucian itu sudah tidak bisa melihat kejahatan gitu ya. Jadi batinnya itu sudah hanya mengacu kepada, atau pikirannya itu atau jiwanya itu sudah hanya Allah saja, tidak ada yang lain gitu ya. Nah, kita lanjutkan, dan jiwa-jiwa pun masuk ke dalam kerahimannya. Jadi menurut Santa Katarina dari Genoa, sekali lagi jiwa itu menderita, tetapi lebih banyak sukacitanya karena ya di api penyucian itu mereka juga mengalami kebaikan Allah, terutama kerahimannya. Nah, menurut Katarina, ya kita lanjutkan, tidak ada kebahagiaan yang bisa dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa di api penyucian, kecuali kebahagiaan para kudus di surga. Jadi jiwa-jiwa di api penyucian itu, bahagianya itu hanya kalah satu level dari mereka yang berada di surga. Jadi kalau membuat suatu tingkatan ya, jadi yang paling bahagia itu adalah mereka yang ada di surga. Yang kedua, runner up ya. Runner-up kebahagiaan itu adalah mereka yang berada di api penyucian. Kemudian yang ketiga, kemungkinan kebahagiaan kita yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir adalah kebahagiaan, maksudnya yang terakhir jelas yang mereka ada di neraka ini ya, yang tidak mengalami kebahagiaan sama sekali. Jadi kalau kita berpikir bahwa mereka yang di api penyucian itu tidak bahagia itu, menurut saya mereka bahagia ya. Seperti apa yang dikatakan Santa Katarina ya. Mereka bahagia. Lalu dikatakan kalau kita berdoa untuk mereka, itu fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk mendukung mereka yang sedang berada di api penyucian. Santa Katarina kemudian mengatakan, hari demi hari kebahagiaan mereka bertambah karena rintangan yang menghalangi Allah hadir, menghalangi Allah hadir dalam dirinya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Jadi menurut Santa Katarina itu ya, jiwa-jiwa di api penyucian itu makin hari itu makin senang karena ya dirinya menjadi lebih murni ya. Jadi apa yang menghalangi dosa-dosa atau sisa-sisa kecenderungan batin yang sudah batinnya tidak baik gitu ya, yang masih ada gitu, itu dibersihkan dan setiap hari kan dirinya menjadi lebih bersih. Nah inilah yang membuat mereka semakin bahagia di api penyucian. Nah lalu kita bertanya ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka yang berada di api penyucian atau jiwa-jiwa yang ada di api penyucian? Jawabannya adalah kita perlu mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Pertanyaan lain adalah mengapa?
Nah, sebetulnya kalau dikatakan mengapa, itu karena kita itu kan sebetulnya bagian dari sebuah gereja ya. Atau kita masih mempunyai relasi, masih mempunyai kedekatan dengan mereka yang sudah meninggal sebetulnya. Apalagi kalau kita masih dalam satu gereja, satu komunitas besar gitu ya. Apa yang dikatakan Paus Innocentius ketiga ini menarik ya, berkaitan dengan gambaran gereja ya. Jadi mungkin kita itu kan melihat bahwa gereja itu ya pokoknya gereja yang ada di sini ya, yang masih hidup saja ini. Gereja ya persekutuan orang-orang yang beriman kepada Kristus, paguyuban orang-orang pada Kristus. Tetapi kan seringkali kita berpikirnya hanya di dunia ini. Tetapi Paus Innocentius ketiga itu mengatakan tidak. Jadi gereja semesta itu mencakup 3 bagian atau 3 kelompok ya, yang masing-masing saling terkait ya, saling berrelasi. Yaitu gereja yang sudah berjaya di surga. Ini gereja para kudus, yang tinggal di sini adalah para kudus. Dan orang-orang yang percaya pada Tuhan pada saatnya nanti akan masuk ke dalam gereja yang sudah berjaya di surga ini. Lalu yang kedua, itu gereja militan yang sedang berjarak di bumi. Ini ya kita ini nih. Kita yang ada di sini termasuk gereja militan yang sedang berjarak di bumi. Dan yang ketiga adalah gereja yang tinggal di tempat penyucian, yaitu jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah yang masih membutuhkan penyucian. Yang di tempat ketiga ini banyak sekali ya. Tapi nanti pasti akan masuk ke dalam gereja yang sudah berjaya di surga. Dan tentu saja paling banyak yaitu gereja yang sudah berjaya di surga ya. Jadi yang di surga itu tentu saja bukan hanya santo santa yang kita peringati ya setiap hari, tetapi juga orang-orang yang sudah melewati proses penyucian ini. Saudara-saudari kita, kakek kita, buyut kita, canggah kita, mungkin nenek dari nenek-nenek kita itu, kalau memang sudah melewati masa penyuciannya selesai, mereka juga akan bersama dengan para kudus di surga gitu. Jadi kalau ditanya mengapa kok kita perlu mendoakan mereka yang sudah meninggal, karena kita dengan mereka yang dengan jiwa-jiwa di api penyucian itu masih ada relasinya, masih ada hubungannya. Apalagi kita semua itu satu ya. Sehingga tidak mengherankan mengapa kita berdoa kepada Santo A, Santo B, mohon perlindungannya, mohon bantuannya. Mengapa kita berdoa kepada Santo Antonius, mengapa kita berdoa kepada Santo Fransiskus. Ya karena kita meyakini bahwa kita semua, kita yang ada di sini dengan para kudus di surga itu masih dalam satu gereja. Hanya level ini ya. Level kebahagiaannya berbeda. Yang sudah di surga itu mengalami sukacita, kita yang ada di sini masih jungkir balik dengan kehidupan kita itu. Tapi semuanya satu gereja. Oke. Nah, mengenai doa-doa kepada jiwa-jiwa yang meninggal gitu ya. Ini kan seringkali menjadi problem ya. Problem karena apa? Karena ada sebagian gereja, bukan gereja Katolik ya, gereja dari denominasi lain, dari gereja Kristen yang tidak perlu atau tidak percaya untuk mendoakan jiwa-jiwa itu kepada Allah gitu ya. Alasan mereka ya di dalam kitab suci tidak ada gitu. Sebetulnya kalau kita lihat itu ya di dalam salah satu kitab suci Katolik ya, maksudnya kitab suci yang diakui oleh Katolik yaitu Deuterokanonika itu ya. Orang Kristen kan tidak mengakui hal itu atau tidak menerima kitab Deuterokanonika. Tetapi orang Katolik kan menerima kitab Deuterokanonika dan di dalam kitab Deuterokanonika itu ada terutama dari 2 Makabe ya. Itu ada cerita demikian nih. Jadi Yudas Makabe ini seorang pemimpin orang Yahudi diceritakan demikian. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat,
oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang yang mati. Jadi di sini, di dalam tradisi Yahudi itu memang perlu orang mendoakan orang-orang yang mati. Ini kan mengandaikan bahwa orang-orang yang mati atau jiwa-jiwa orang yang mati pun itu bisa ditebus oleh doa-doa orang yang masih hidup. Nah, dasar Alkitabiah ini yang kemudian menjadi dasar bagi kita mengapa kita itu perlu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Bisa jadi, atau bisa jadi, sekali lagi ini sebuah misteri, bisa jadi doa-doa kita itu akan meringankan penderitaan jiwa-jiwa orang yang sedang mengalami penyucian. Nah, kalau ditanya, sejak kapan orang Kristen itu mendoakan jiwa orang yang sudah meninggal? Gitu ya. Nah, sebetulnya tidak ada catatan yang jelas. Gitu. Tetapi kalau kita melihat beberapa catatan di dalam nisan-nisan, atau kijing-kijing atau nisan-nisan orang-orang Kristen perdana pada zaman kerajaan Romawi itu ya, itu ada beberapa tulisan di nisan itu yang menunjukkan sebuah doa. Nah, di sini contohnya ya, ada sebuah nisan yang mengatakan demikian. Disinilah anakku yang terkasih hidupnya berakhir, tetapi di sana, oh Bapa di surga, kami memohon ampunan dan belas kasihan atas penderitaan anakku demi Kristus Tuhan kami. Jadi di sini, di dalam tulisan ini terdapat suatu doa untuk mereka yang sudah meninggal, supaya dibebaskan dari penderitaan. Nah, ini yang kemudian nanti orang berpikir, oh jiwa itu pasti mengalami suatu penyucian di suatu tempat. Lalu ada kutipan tulisan apokrif yang bernama Kisah Paulus dan Tekla. Ya. Dikatakan demikian, dan setelah itu Trifania kembali menerima Tekla, sebab anak perempuannya, Falconilla, yang telah meninggal, itu berkata kepadanya dalam sebuah mimpi, Ibu, engkau harus menerima Tekla, orang asing ini di tempatku, sebab dia biasa mendoakanku dan membawaku ke tempat orang-orang benar. Jadi ini diceritakan suatu pengalaman rohani ya. Jadi ada orang bermimpi, itu anaknya yang sudah meninggal itu minta supaya orang yang bernama Tekla itu tinggal di rumahnya gitu ya. Alasannya adalah karena si Tekla ini seringkali mendoakan anak yang sudah meninggal ini, sehingga anak itu dibawa ke tempat orang-orang benar. Nah, ini suatu kisah zaman dahulu ya. Dan di sini kan tersirat bahwa doa itu rupanya bisa membawa jiwa itu sampai kepada kebahagiaan sempurna bersama Allah. Lalu apa yang harus diperbuat? Selain mendoakan, lalu apa yang harus diperbuat? Nah, gereja itu memberikan atau memiliki suatu keistimewaan yang bernama indulgensi atau privilege namanya indulgensi. Indulgensi itu apa sih sebetulnya? Nah, dalam katekismus gereja Katolik, indulgensi ini tentang indulgensi dikatakan demikian. Umat beriman yang telah meninggal dan masih berada di jalan penyucian, termasuk anggota persekutuan para kudus. Ini catat ya. Ini penting catat. Jadi mereka yang berada di proses penyucian atau api penyucian itu termasuk anggota persekutuan para kudus. Hanya belum sempurna saja. Maka dari itu kita dapat membantu mereka dengan memperoleh indulgensi bagi mereka. Dengan demikian, dihapuskan siksa dosa sementara para orang mati di dalam api penyucian.
Jadi fungsi indulgensi itu adalah menghapuskan ya hukuman dosa gitu ya, siksa dosa gitu ya, untuk pembersihan itu. Jadi membantu. Ya. Nah, indulgensi sendiri itu kan sebetulnya bahasa aslinya itu indulgensia, yang berarti itu berbuat kebaikan kepada. Jadi indulgensi itu arti harfiahnya itu berbuat kebaikan kepada. Yang kemudian dalam perjalanan waktu ini dikaitkan dengan penghapusan hukuman sementara atas dosa. Ya memang kok penghapusan hukuman sementara itu kan juga suatu perbuatan baik gitu. Jadi indulgensi itu intinya berbuat kebaikan kepada. Nah, Paulus ke-6 itu dalam konstitusi apostolik mengenai indulgentiarum doctrina itu mengatakan demikian. Jadi indulgensi itu dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Jadi kalau saya melakukan sebuah indulgensi, yaitu bisa saya lakukan untuk mereka yang masih hidup, tapi juga untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal gitu. Nah, indulgensi itu contohnya apa gitu? Sebetulnya indulgensi itu umumnya itu merupakan suatu tindakan silih. Saya tidak tahu tindakan silih itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan semacam apa ya. Karena istilah silih ini kan sudah istilah kuno itu. Anak-anak milenial mungkin nggak tahu silih itu apa gitu. Apalagi anak generasi Z semacam ini. Silih itu apa? Silih itu semacam tindakan penebusan. Jadi umpamanya kita melakukan suatu dosa, maka membayar denda dari dosa itu, maka saya melakukan suatu tindakan silih. Jadi misalnya saya itu mencuri gitu ya, mencuri uang 100.000. Lalu Bapak pengakuan meminta saya, tindakan silih kamu adalah bahwa kamu harus bekerja untuk mendapatkan uang 100.000 itu dan kemudian kembalikan. Nah, jadi tindakan silih itu seperti suatu tindakan penebusan gitu. Nah, ada beberapa tindakan silih yang umumnya menghasilkan indulgensi ya, atau suatu penghapusan hukuman. Berdoa itu pasti ya. Mempraktikkan devosi-devosi religius. Berpuasa itu juga merupakan suatu tindakan untuk memperoleh indulgensi. Bermati raga, memberikan derma, itu juga suatu tindakan untuk menghasilkan indulgensi. Melakukan karya karitatif. Dan terakhir, sabar akan penderitaan yang dialami, itu juga suatu tindakan silih untuk mendapatkan indulgensi. Jadi kan kita itu seringkali memiliki pemahaman yang terbatas bahwa indulgensi itu hanya terbatas, oh ya nanti kita berdoa di pintu gereja ini 7 kali salam Maria. Oh ya nanti saya harus masuk ke dalam pintu basilika ini sambil mendoakan rosario, lalu saya dapat indulgensi. Atau berdoa salam Maria 7 kali. Ya itu kan hanya salah satu saja. Itu maksudnya mempraktekkan devosi-devosi religius. Tetapi kalau kita berpuasa, kita bermati raga, kita memberikan derma juga kepada orang yang membutuhkan, itu juga suatu tindakan yang menghasilkan indulgensi. Dan bisa membuat hukuman sementara kita atas dosa-dosa kita itu terhapus. Tapi juga gini nih, jadi juga ada intensi juga ya. Maksudnya demikian ya. Saya berdoa ya, Tuhan, saya akan melakukan suatu tindakan saya ini untuk memberikan derma ini dengan intensi, dengan tujuan supaya jiwa dari nenek saya itu bahagia di penyucian. Nah, kamu kasih derma, maka nanti nggak tahu bentuknya seperti apa, caranya seperti apa, kita percaya bahwa jiwa di api penyucian itu, nenek kita itu menjadi lebih tenang gitu. Hukumannya dihapuskan, hukuman yang panjang mungkin agak dipotong gitu. Jadi ada keyakinan semacam itu.
saya mau memberi ini, atau saya mau berpuasa, saya mau bermati raga demi jiwa-jiwa di api penyucian. Itu juga suatu bentuk indulgensi. Baik, karena waktunya sangat terbatas ya, jadi saya langsung saja ke bagian kesimpulan. Sebetulnya kalau mau bicara tentang api penyucian itu panjang itu ya. Kita bisa membagi dalam beberapa sesi. Tapi untuk malam ini ya kita belajar yang penting-penting saja ya untuk kehidupan kita tentu saja. Jadi api penyucian itu adalah wujud nyata dari Allah yang berbelas kasih sekaligus Allah yang berkeadilan. Jadi kalau Allah yang berkeadilan, Allah yang adil itu kalau ada dosa itu harus dihukum. Tapi kan di situ juga ada belas kasih ya. Dihukum ya dihukum, tapi kan nanti juga akan masuk ke dalam surga. Nah, di sini juga kita melihat di api penyucian itu ya, belas kasih Allah yang mengampuni itu tidak serta-merta membebaskan orang dari hukuman sementara. Ini juga suatu keadilan tapi juga belas kasih. Maksudnya kan misalnya ya kita itu kan sudah menerima sakramen pendamaian ya, mengakukan dosa-dosa kita diampuni. Berarti bahwa efek atau dampak dari dosa itu juga hilang loh. Itu tetap ada dalam diri kita dan harus dibersihkan. Sehingga kalau ada orang, misalkan dulu seringkali mendengar itu celotehan orang, wah enak juga ya, itu yang mau mati kemudian dibaptis. Setelah dibaptis 1 menit kemudian meninggal. Enak dong langsung masuk ke surga. Oh ya belum tentu. Karena meskipun dibaptis itu kan sudah diampuni, oke lah jaminan ke surga sudah ada. Tetapi perbuatan atau tindakan yang dia lakukan selama hidup juga dihitung loh. Dan dihitung itu kemudian itu ini dibersihkan dulu di api penyucian. Meskipun jaminan ke surga itu ada, tetapi penyucian harus tetap dilakukan. Jadi adil sekaligus berbelas kasih Allah itu. Nah akhirnya, jadi api penyucian ya sekali lagi ya, entah tempat, entah proses atau kondisi ya terserah keyakinan kita, tapi ini adalah sebuah penyucian jiwa manusia setelah kematian. Namun ya untuk menyucikan jiwa termasuk jiwa kita ya, tidak perlu harus menunggu sampai kematian menjemput. Bahkan selama hidup orang masih bisa menyucikan diri dan menebus dosanya. Nah, caranya dengan mendapatkan indulgensi dari gereja dan juga dari Allah. Memang ada aturan dan doa-doa khusus untuk memperoleh indulgensi. Ada banyak hal yang bisa dibuat untuk memperoleh indulgensi. Jadi penting ya, dan sekali lagi berdoalah untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Karena ya mereka juga pernah hidup bersama dengan kita, mempunyai relasi dengan kita juga. Memang tidak tertulis di dalam Alkitab, ya, tetapi ini pendapat saya, ini opini saya. Saudara dan saudari tidak boleh setuju bahwa kita yang hidup itu masih terhubung dengan mereka yang kenal dengan kita yang sudah meninggal. Jadi tidak hilang begitu saja, tetap ada relasi gitu. Meskipun tidak harus bertemu, tidak harus turun ke dunia lagi, tidak. Tapi jiwa tetap ada relasi, ada hubungan. Dan kita perlu mendoakan mereka. Supaya nanti kalau mereka sudah sampai ke surga, mereka mendoakan kita juga gitu. Jadi saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan terakhir, kalau ingin mendalami lebih lanjut tentang api penyucian, silakan beli dan baca buku saya, Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci. Baik, itu saja karena waktunya sudah semakin mepet jam 9. Terima kasih. Tadi ada banyak pertanyaan juga. Kita masih akan ketemu minggu depan kan dengan Romo Eko. Kemudian 2 minggu lagi, 2 minggu berturut-turut kita bersama Romo Hardijantan tanggal 18 dan 25 November. Dengan Romo Hardijantan temanya mempertanggungjawabkan iman Katolik. Nah di situ ada kesempatan untuk tanya jawab yang lebih banyak. Jadi kita juga akan
sampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang api penyucian tadi yang akan ditanyakan ke Romo Albertus, ke Romo Hardijantan juga. Kita juga tetap akan sampaikan ke Romo Albertus. Nanti kalau ada jawaban biar dibacakan oleh Romo Hardijantan. Baik, kita akan tutup dengan doa ya, begitu ya, si Seni ya. Dan Ya, betul. mungkin karena masih ada Romo, Sis Ratna, saya minta Romo untuk berdoa penutup sekaligus doa berkat untuk kita semua. Baiklah. Baik, kita akhiri pertemuan dan juga doa bersama pada malam hari ini dengan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, berkat, anugerah yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji Engkau, berdoa kepada Engkau, dan juga belajar bersama tentang kehidupan kami dan juga jiwa mereka yang ada di api penyucian. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada di api penyucian, semoga atas segala kebaikan dan juga usaha kami di dunia ini, segala derma, segala bantuan yang kami berikan kepada mereka yang menderita, mampu meringankan penderitaan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Kami juga berdoa, mohon kepadamu Bapa, semoga Engkau selalu menuntun hidup kami, semoga jiwa kami semakin berkembang, semakin suci, sehingga pada akhirnya nanti dapat bersatu dengan Engkau dalam kebahagiaan abadi bersama Engkau di surga. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kami juga, berkatilah tugas-tugas kami, supaya apa yang kami lakukan akhirnya dapat memuliakan nama-Mu. Pekerjaan kami menjadi suatu pujian bagi nama-Mu. Sekali lagi Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu, semoga selalu menuntun hidup kami, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dan dari detik ke detik. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama Roh-Mu. Semoga hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doa penutup Terima buat kasih. kami dan berkat buat kami. Terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa. Haleluya, soraklah, Sampai jumpa kembali minggu depan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Romo Albertus Purnomo. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bye. semua. Terima kasih Romo Albertus. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih Romo. Halo. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Hai. Halo dirimu. Ika, ya.